ayat yang ke-11. Tapi poin yang penting adalah Anda harus hafal bagian-bagiannya ya. Untuk ayah itu berapa bagiannya? Pertama bisa asobah ya atau sisa. Ada kan di situ di materi kita ya yang di fotokopi. Sisa. Yang kedua 1/6 ya, 1/6. Dan yang pilihan ketiga adalah 1/6 plus asobah ya. Jadi double ini ya. Dia ngambil 1/6. Nanti kalau ada sisa dia ambil lagi ya. Adapun untuk ibu ya, ibunya almarhum itu pilihannya hanya ada dua, yaitu 1/3 dan 1/6 ya. Tolong ini dihafalkan karena kita akan fokus di dua orang ini ya, yaitu ayah dan ibu ya. Untuk syarat-syaratnya masih ingat nggak? Insya Allah masih ingat ya. Bisa dilihat di situ. Kapan orang tua atau ayah ya, kita ambil contoh ayah dulu, mendapatkan sisa itu syaratnya apa? Ketika yang meninggal dunia sama sekali tidak ada keturunan ya, tidak punya anak ya. Jadi yang meninggal dunia ini almarhum tidak punya anak, maka ayahnya almarhum ini dia berhak mendapatkan sisa harta nanti ya, ada sisa harta istilahnya asobah. Terus kapan dia mendapatkan 1/6? Ketika almarhum yang meninggal dunia memiliki anak laki-laki ya, nanti kita kasih contoh ya biar gampang. Ini yang penting hafalkan dulu nih. Lalu pilihan ketiga, kapan dia mendapatkan 1/6 plus asobah? Apabila almarhum itu punya keturunan tapi perempuan semua, tidak ada anak laki-lakinya. Entah anak perempuan ada 1 atau 2 atau 3, pokoknya perempuan semua, maka ayahnya almarhum itu berhak mendapatkan 1/6 plus asobah. Oke, kalau ibu ya, bagian ibu kapan mendapatkan 1/3? Ketika yang meninggal dunia tidak memiliki anak ya. Kalau tadi ayah, kalau almarhum tidak punya anak, dia jatahnya berapa tadi ayah? Asobah ya, beda ya. Kalau ayah tadi asobah, kalau almarhum nggak punya anak dia dapatnya asobah. Tapi kalau ibu ya, itu ketika almarhum meninggal tidak punya anak, dia jatahnya 1/3. Oke. Terus berikutnya 1/6, yaitu apabila almarhum punya anak. Nah, ini terserah ya, mau anaknya cewek atau cowok ya, almarhum punya anak laki atau anak perempuan, pokoknya jatah ibu 1/6. Oke. Kalau jatah ayah tadi dibedakan, ada anak laki-laki atau tidak tadi ya. Kalau anaknya perempuan semua 1/6 plus asobah. Nah, kita langsung latihan saja ya, karena judul kita kan cara menghitung ya, jadi harus bisa ngitung nanti. Saya kasih contoh yang mudah dulu jamaah. Nanti menghitung saya akan tunjuk 1-2 orang ya, atau 3 orang nanti ya. Untuk pertama kita jawab bersama-sama dulu. Suami meninggal dunia, berapa jatah istri di sini? Di situ ada istri, ada ayah dan ibu saja. Berarti nggak punya anak ya, tidak punya anak. Berapa istri? Hah? 1/8. Coba dilihat di fotokopi. 1/4 dong. Ya. Iya, kenapa 1/4? Karena tidak ada anak ya. Kalau 1/8 itu jika punya anak. Oke, awas ya, hati-hati. Kalau ayah, ayahnya sang suami, kenapa asobah? Karena tidak ada keturunan ya, tidak ada anak laki, tidak ada anak perempuan. Ibu, coba dilihat di kertasnya. 1/3 ya, bukan asobah ya. Nggak ada pilihan asobah ya. Ibu kandung tadi pilihannya hanya 2, 1/3 atau 1/6 ya. Kalau nggak ada keturunan, nah ibu kita kasih 1/3. Baik, nah ini nanti ada contoh cerita, Anda harus bisa menghitung karena nanti ada uangnya ya. Kita pakai duit biar semangat ngitungnya ya. Terus yang kedua, kalau suami meninggal, di situ ada istri, ada anak laki-laki, kemudian ada ayah kandung dan ibu kandungnya sang suami. Berapa jatah istri? Nah, kalau ini 1/8. Beda, kalau tadi 1/4 karena tidak ada anak. Sekarang ada anak nggak? Ada, yaitu anak laki-laki. Maka jatah istri berubah ya, dari 1/4 menjadi 1/8. Anak laki-laki berapa jatahnya? Selamanya sampai kiamat asobah, tidak ada pilihan lain. Oke. Ayah di sini berapa? 1/6. Kenapa? Karena ada anak laki-laki. Awas, pokoknya kalau ada anak laki-laki, ayah itu 1/6 Pak. Kalau di situ ada anak laki dan anak perempuan Pak Ustadz, nggak ngaruh. Yang penting ada anak laki-laki, dia 1/6.
Beda cerita kalau perempuan semua, berapa tadi jatahnya? 1/6 plus asobah. Oke, sip. Ibu 1/6 ya, karena ada keturunan. Oke. Satu lagi. Suami meninggal, ada istri, ada anak perempuan, ada ayah, ada ibu. Coba dilihat kertasnya. Istri berapa? 1/8. Awas, karena ada anak. Ya, entah itu anak laki atau anak perempuan. Pokoknya kalau ada anak, istri itu 1/8. Anak perempuan berapa dalam hal ini? Ayo, di kertasnya dilihat. 1/2 karena jumlahnya sendirian ya, satu-satunya anak perempuan ya. Lalu ayah dapat berapa di sini? Nah, di sini baru 1/6 plus asobah karena tidak ada anak laki-laki. Ya, seandainya di situ ada anak laki-laki, ayah itu dapat berapa? Hanya 1/6 kalau ada anak laki-laki ya, hanya ada 1/6 ya. Oke, karena asobahnya nanti diambil oleh anak laki-laki. Oke. Ibu berapa jatahnya di sini? 1/6 ya. Kalau 1/3 itu jika tidak ada anak. Oke. Satu lagi biar tambah mantap. Nah, ini lengkap nih. Ada istri, ada anak laki, ada anak perempuan, ada ayah, ada ibu. Masih lengkap. Pasangan hidup ada, anak cowok cewek ada, orang tua masih ada semua. Berapa di sini jatah istri? 1/8. Anak laki-laki asobah, anak perempuan sendirian. Ayo, hati-hati. Meskipun dia sendirian, tapi di situ ada anak laki-laki. Nah, asobah dong ya. Jangan dijawab setengah ya. Setengah itu kalau nggak ada anak laki-laki. Maksudnya nggak punya kakak cowok, nggak punya adik cowok dia. Sendirian, anak perempuan satu-satunya itu baru 1/2 setengah ya. Tapi karena di sini ada anak laki-laki, nggak jadi itu Pak. Nggak jadi dapat setengah itu anak perempuan ya. Dia bareng-bareng nanti bersama dengan yang laki-laki dengan ketentuan yang laki dapat 2 kali lipat dari bagian yang perempuan. Ayah berapa di sini? Kenapa enggak 1/6 plus asobah? Karena ada anak laki-laki ya, karena ada anak laki-laki ya, karena ada yang laki-laki. Kalau seandainya di situ hanya perempuan anaknya, 1/6 plus asobah. Kalau hanya perempuan saja, anak perempuan di situ, ayah itu 1/6 plus asobah. Karena nggak ada yang ngambil sisa Pak nanti. Kan nggak ada anak laki-laki, ya kan? Sisanya nanti buat siapa? Yaitu 1/6 plus asobah. Ayah itu ngambil double dia. 1/6 iya, nanti kalau ada sisa dia ambil lagi. Pasti ada sisa. Lalu ibu di sini 1/6. Oke, ya ini gampang lah insya Allah ya. Pelajaran anak SD menentukan, apalagi contekan ada kan ya, ada contekannya. Nah sekarang antum fokus ke soal cerita ya. Saya bantu bacakan ya soalnya ya. Kasus pertama, Pak Paijo dan Bu Paijo adalah sepasang suami istri yang saling mencintai. Sudah 30 tahun lebih mereka menikah, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Jadi ada sepasang suami istri tidak punya anak. Sudah kebayang ya, suami istri tidak punya anak. Pak Paijo sudah tidak memiliki orang tua lagi. Oke, adapun Bu Paijo, siapa ini? Istrinya ya, masih memiliki kedua orang tua yang sudah sangat sepuh. Nama ayahnya Bu Paijo Pak Tarno, ibunya bernama Bu Tarni. Pak Tarno dan Bu Tarni. Siapanya Bu Paijo ini? Orang tuanya ya. Ya, kalau orang tuanya Pak Paijo tidak ada, ya sudah meninggal ya, tidak ada. Qadarullah. Nah, Bu Paijo meninggal dunia. Bukan Pak Paijo yang meninggal. Ini istrinya yang meninggal. Meninggal dunia dan beliau punya harta senilai 24 miliar. Ayo, bagaimana cara menghitungnya? Saya bantu dengan tabel seperti ini. Pak Topan, tolong ditunjuk satu orang. Ya, pakar ahli waris ya. Pakar waris ya. Siapa di sini yang pakar waris ya? Silakan ditunjuk satu nama. Ya. Siapa saja boleh ya. Atau angkat tangan boleh. Kita coba satu orang. Ada? Atau Pak Topan? Ada. Ya, silakan. Baik, Pak siapa ini namanya? Ya, silakan Pak siapa Pak? Pak Kurniawan. Oke. Saya bantu di situ sudah terdaftar nama ahli waris Pak Paijo sebagai suaminya ya. Karena yang meninggal siapa tadi? Bu Paijo ya, sang istri ya.
Di situ ahli waris pertama Pak Paijo sebagai suami, kemudian Bu Tarni sebagai ibu kandungnya Bu Paijo, lalu Pak Tarno ayah kandungnya. Pertama, berapa jatah suami? Setengah, betul ya? Ah, itu betul ya. Oke, setengah. Kenapa setengah? Kok enggak seperempat? Karena tidak ada anak ya. Bu Paijo sama Pak Paijo tadi enggak punya anak. Oke. Ibu kandungnya berapa jatahnya ibu kandung? 1/3. Kenapa enggak 1/6? Karena enggak ada anak ya. Kalau ada anak itu jatah ibu 1/6. Oke. Ayah kandung ya, asoba. Betul ya Pak ya? Alhamdulillah. Betul ya, asoba. Nah sekarang Pak Kurniawan tolong dihitung. Suami karena setengah berarti berapa setengah dari 24 miliar? 12 miliar. Oke. Terus ibu kandungnya 1/3. Berapa? 8 miliar. Oke. Sisanya berapa? Sudah diambil 12, sudah diambil 8, sisanya 4 miliar. Gitu ya? Ya. Ini kalau penghitungan normal, Pak. Kenapa, Pak Ustadz? Karena kalau yang semestinya jamaah, kata para ulama, kasus seperti ini antara ibu dengan ayah itu harusnya lebih banyak laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Karena ayatnya lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jatah laki-laki itu harus lebih besar dari yang perempuan. Sekarang kita lihat Pak, antara ayah dan ibu, antara laki dan perempuan, itu gedean ibu atau ayah? Lebih besar ibu kan? 8 miliar ya. Sementara ayah ya sebagai suami ya, suaminya sang ibu itu ya, hanya dapat 4 miliar Pak. Ini menyalahi kaidah Al-Qur'an jemaah. Kasus ini ya, saya hadirkan ini sebagai contoh menyalahi kaidah Al-Qur'an yang semestinya laki-laki itu dapat lebih banyak. Dan kasus ini terjadi di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di masa itu Pak, Rasulullah sudah meninggal. Rasulullah sudah wafat. Terus khalifah yang pertama Abu Bakar, yang kedua siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Di masa beliau Pak, ada yang laporan. Ya Sayyidina Umar, wahai khalifah, karena Umar kan khalifah waktu itu. Ini ada kasus di keluarga kami seperti ini Pak, kasusnya mirip seperti ini, mirip. Ini gimana? Kalau sang ibu kita kasih 8 miliar, terus sang ayah 4 miliar, bukankah ini menyalahi ayat Al-Qur'an? Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Umar Pak waktu itu sebagai khalifah, beliau kemudian mengeluarkan fatwa yang kemudian dikenal dengan istilah ini, Umariyatain. Jadi kasus ini disebut dengan Umariyatain atau bisa juga disebut Ghorowiyatain. Di kitab-kitab fikih pasti Anda akan ketemu bab ini, bab Umariyatain. Apa itu? Ternyata jatah ibu yang tadinya 1/3 itu Pak, sama Umar dirubah, diistihadkan oleh beliau, yaitu thuluthu al-baqi. Apa itu bahasa Indonesianya? Thuluthu al-baqi, 1/3 dari sisa. Itu sudah saya tulis itu. Jadi menurut Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah yang kedua, untuk jatah ibu itu kita rubah yaitu 1/3 dari sisa. Supaya apa? Supaya nanti jatah sang ayah sebagai laki-laki lebih besar dari jatah sang perempuan itu, sang ibu tadi. Ini istihadnya Umar Pak. Di zaman Nabi tidak ada. Rasulullah sudah wafat. Loh Pak Ustadz, berarti di zaman Nabi nggak ada fatwa tentang ini ya? Belum ada. Karena kasusnya belum muncul waktu itu. Dan tidak apa-apa kita pakai istihad Umar. Boleh, tidak apa-apa. Karena Rasulullah berpesan Pak. Apa dalam hadis itu? Ya? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin, ya kan? Kalian peganglah sunnah-sunnahku dan sunnahnya para khalifahku, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Maka ketika kita mengikuti Umar tidak masalah, karena Nabi pernah berpesan ikutilah khalifah-khalifahku gitu. Meskipun ini bukan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ini murni istihadnya siapa? Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi begini Pak, kita rubah hitungannya ya. Kalau normalnya seperti atas itu. Tapi kita rubah, coba diulangi Pak, siapa tadi? Pak Kurniawan. Karena ibu kandung menurut Umar 1/3 dari sisa. Untuk ayah tetap asobah. Jadi berapa? Jatah Pak Paijo tetap ya 12 M. Nah jatah ibu berubah ini. Jatah ibu berubah.
sepertiga dari sisa. Maksudnya gini, kan sudah diambil 12 miliar sama Pak Paijo. Ya, berapa sisa dari 24 itu? 12. Nah, Ibu Tarni itu sebagai ibu kandungnya almarhumah, itu dia ngambil sepertiga dari sisa. Berarti sepertiga dari 12 miliar, bukan sepertiga dari 24. Kalau tadi yang atas sepertiga dari 24, hasilnya 8 miliar tadi. Nah, ini kita ikut istihadnya Umar, Pak, yaitu sepertiga dari sisa. Berapa? Nah, jadi ibu itu dapat 4 miliar. Begitu, Pak, cara ngitungnya. Ini namanya kasus apa? Umariyatain. Sangat masyhur, Pak, di kalangan para ulama kita disebut istilahnya apa? Umariyatain, karena yang beristat Sayyidina Umar, ya. Dari kata Umar, Umariyatain. Oke. Terus asobah, yaitu ayah Pak Tarno di sini sebagai ayah, berapa sisanya setelah diambil 12 dan 4 miliar? Nah, baru ini cocok ini dengan ayat Quran lidzakari mithlu hadzil untain, bahwa jatah laki-laki itu 2 kali lipat dari jatah perempuan. Ya enggak? 8 itu kan 2 kali lipat dari 4 miliar. 8 miliar itu 2 kali lipat dari 4 miliar. Oke. Jadi tolong hati-hati, Pak. Untuk kasus Umariyatain ini Anda hafalkan ya. Kasusnya hanya berlaku 4 orang ini saja. Kok 4 orang? 3 orang. Siapa tadi? Suami, ayah dan ibu, atau istri, ayah dan ibu. Kalau misalnya meninggal Pak siapa? Pak Paijo, berarti istri, ayah dan ibu. Anda hafalkan ya. Khusus 3 pihak itu, pasangan hidup, kemudian orang tua kandung, ayah dan ibu, 3 pihak ini disebut apa istilahnya? Kasus Umariyatain. Selain itu tidak ada. Dihitung normal seperti biasa. Hanya berlaku 3 orang ini saja, 3 pihak ya. Sekarang kita balik ya, yang meninggal Pak Paijo misalnya. Nah, contoh nomor 2, memang sengaja saya ganti. Yang meninggal ini suami. Ya, langsung saja lah ya. Coba dilihat. Di sini yang meninggal suami kan? Kalau tadi yang meninggal siapa? Sang istri. Di sini yang meninggal suami. Bu Jono sebagai istri berapa jatahnya? Coba ditunjuk lagi, gantian. Terima kasih ya Pak Kurniawan, terima kasih. Gantian. Coba ini. Iya, silakan. Pak siapa namanya? Ya. Ini masih kasus Umariyatain ya, masih ya. Kita hitung normal dulu. Istri berapa jatahnya? Oke, 1/4. Ibu kandung 1/3. Oke, ayah kandung asobah ya. Ini kita hitung normal. Berapa 1/4 dari 24 miliar? 6 miliar. Oke, kemudian 1/3 dari 24 miliar? 8. Sisanya 10 miliar. Bermasalah nggak di situ? Bermasalah. Karena jatah laki-laki hampir mendekati jatah perempuan. Harusnya kan 2 kali lipat. Kalau yang Bu Santi dapat 8M, harusnya Pak Santo itu 16M harusnya. Sesuai kaidah ayat Al-Qur'an, lidzakari mithlu hadzil, harusnya begitu. Nah, makanya ini disebutnya kasus Umariyatain tadi. Umariyatain yang harus kita rubah, yaitu jatah jatah ibu kandung 1/3 dari sisa. Pak siapa tadi namanya? Pak Ika. Ya, Pak Ika. Jadi gimana ini? 1/4 tetap ya 6M ya. Kalau 1/3 dari sisa, maka 1/3 dari 18. Karena kan sudah diambil 6 ya, 24 sudah diambil 6, berarti kan sisa 18. Nah, 1/3-nya berapa? 6 miliar. Oke, sisanya? Nah, baru itu cocok tuh. Lidzakari mithlu hadzil untayain. Itu 2 kali lipatnya kan? Sang istri, ibu kandung tadi 6 miliar, terus ayah kandungnya 12 miliar. Ini disebut kasus Umariyatain. Ingat, hanya berlaku di kasus seperti ini saja. Pasangan hidup, ayah dan ibu saja. Kalau ada anak Pak di situ, nggak berlaku Umariyatain. Dihitung seperti biasa. Ya, dihitung seperti biasa. Ini hanya berlaku ke 3 pihak tadi. Pasangan hidup, entah itu suami atau istri, lalu ayah dan ibu. Ada nggak kasus di tengah masyarakat, mungkin tetangganya yang suami istri salah satu meninggal, nggak punya anak pokoknya. Bapak ibunya masih ada. 2 orang itu masih ada ya.
Kalau hanya ada bapak saja misalnya, atau hanya ada ibu saja, nggak berlaku umariyatain, nggak berlaku. Pokoknya harus syaratnya ada 3 orang itu, pasangan hidup, ayah dan ibu. Ya, oke. Dah, ini contoh untuk umariyatain seperti itu. Satu lagi, masih ada waktu? Masih, Pak Sobat? Masih ya. Ini soalnya masih sampai 5 ini kalau nggak salah. Coba sekarang ganti orang lagi. Nggak usah dibaca ya ini ya, langsung saja begini ya. Nah, ini. Yang meninggal Pak Andi punya istri, punya ibu, punya ayah dan anak laki-laki. Ayo siapa? Pak Topan boleh? Boleh, silakan Pak Topan. Istri berapa jatahnya di sini? Istri. Istrinya punya anak seperlapan. Oke, karena ada anak ya, sip ya. Terus ibu kandung? Ibu kandungnya punya anak dia 1/6. 1/6, oke. Ayah kandung? Ayah kandung dia dan anak laki-laki jadinya 1/6 juga. 1/6 juga. Nah, terus anak laki-laki selamanya asobah. Gampang ini, ayo. 1/8 dari 24 miliar. 3 miliar. Terus 1/6-nya? 1/6 dari 24 ya, bukan 1/6 dari sisa ya. Ya, berapa? 4 miliar. Terus ayahnya juga 4 miliar. Lalu asobah sisa diambil oleh anaknya ya, anak laki-laki ya. Nah, yang seperti ini tidak berlaku umariyatain ya. Kenapa? Karena ada anak. Karena ada anak. Jadi nggak berlaku yang tadi kaidah lidzakari mithlu hadzil untainya. Meskipun sama itu jatah ayah dan ibu, nggak masalah ya. Karena di situ ada anak. Oke. Dah, gampang ya. Soal nomor 4. Langsung saja ke tabel ya. Yang meninggal sang suami ini, Pak Andi punya istri, punya ibu kandung, ayah kandung dan anak perempuan. Oke. Kalau tadi anak laki-laki, sekarang anak perempuan. Siapa? Ini kameramen kita nih. Ya. Ya, siapa Pak namanya? Indra. Pak Indra. Sudah kebayang ini soalnya? Ya. Sudah ya? Coba kita coba. Istri berapa jatahnya di sini? Punya anak 1/8. 1/8 karena di situ ada anak ya, yaitu anak perempuan, betul. Untuk ibunya, ibu kandungnya Pak Andi? Karena ada anak pasti 1/6 ya. Ayah kandung? Awas, anaknya perempuan doang di sini. Berapa jatah ayah kalau di situ ada anak perempuan saja? 1/6 plus asobah, double ya. Dia jatahnya 2, 1/6 plus asobah. Oke. Lalu anak perempuan sendirian? Sendirian, satu-satunya dia. Ya, 1/2. Oke, 1/2. Sekarang kita hitung. 1/8 dari 24 miliar. Berapa Pak Indra? 3 ya. 3. 1/6-nya dari 24? 4. Oke. Terus kita ambil 1/6 dulu. Nanti asobah itu kan terakhir. Asobah itu terakhir. Berapa 1/6 dari 24? 4 miliar juga. Terus anak perempuan dapat setengah Pak. Setengah dari 24 miliar. 12 miliar. Oke. Coba kalau antum hitung. 3 tambah 4 tambah 4 tambah 12 itu kan masih ada sisa 1 ya. Ya kan? Nah, sisa itu kita berikan kepada siapa? Kepada ayah. Jadi ayah itu double, dapat 4 miliar tambah 1 miliar, total 5 miliar. Itulah yang kita sebut 1/6 plus asobah. Karena pasti ada asobah ya. Dan itu diambil oleh sang ayah. Baik. Nah, bisa dipahami jamaah? Bisa ya insyaallah. Terakhir kasus nomor 5 terakhir. Setelah ini kita tanya jawab saja. Langsung ke tabel ya. Nah, di sini hampir mirip. Pak Andi punya istri, punya ibu kandung, ayah kandung, dan punya anak lengkap. Ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Oke, gampang ini. Ayo siapa? Ayo silakan. Bapak tadi jawab terus dari tadi. Kita coba Pak ya. Ya, Masya Allah. Pak siapa namanya? Ya? Bayu. Pak Bayu. Oke, Pak Bayu. Sudah kebayang ini soalnya ya? Bisa ya? Berapa jatah istri? 1/8 karena ada anak. Oke. Ibu kandung? Ibu kandung 1/6. 1/6. Kenapa enggak 1/3? Karena ada
Karena ada anak. Oke. Ayah kandung 1/6. 1/6. Kenapa enggak 1/6 plus asobah? Karena ada keturunan anak laki-laki. Ya, pokoknya selama ada anak laki-laki, pokoknya 1/6. Ya. Tadi 1/6 plus asobah itu jika hanya perempuan anaknya. Gitu ya Pak Bayu ya. Oke, mantap. Terus anak laki-laki berapa? Asobah. Terus anak perempuan sendirian berapa jatahnya? Sendirian. Kenapa enggak 1/2? Karena ada laki-laki ya, sip. Karena ada yang terjebak. Kan sendirian, harusnya 1/2. Enggak ya. Karena ada anak laki-laki, mereka nanti bersama-sama mendapatkan asobah dengan ketentuan yang laki-laki dapat 2 kali lipat dari yang perempuan. Oke, sekarang kita hitung Pak Bayu. Berapa 1/8 dari 24? 3 miliar. 1/6-nya dari 24 4 miliar. Sama ya, ayah juga 4 miliar. Masih ada sisa berapa? 4 tambah 3 11. Berarti sisa 13. 13 ini kan harus kita berikan untuk anak 2 orang itu ya. Tapi tidak boleh dibagi rata. 13 miliar tidak boleh dibagi rata. Caranya bagaimana? Yang laki-laki harus dapat 2 kali lipat. 9. Maka cara gampangnya adalah anak laki-laki kita anggap 2 orang di situ. Karena kaidahnya waktu itu Pak, saya sudah kasih tahu, berapapun jumlah anak laki-laki kita kalikan angka 2. Jadi 1 kali 2 kan 2, tambah cewek 1, 3. seolah-olah kita anggap 3 orang. Jadi sisa tadi bagi 3 aja Pak. Berapa? Sisanya berarti kan 13 bagi 3. Jadi 4, sekian lah ya. Ya. Ya, berarti itu sudah saya hitung seperti itulah ya, pakai kalkulator. Berarti 4,3 untuk si Dewi ambil 1 bagian, adapun Anton 2 kali lipat ya, ngambil 2 bagian. 4,3 tambah 4,3 kira-kira 8,6 ya. Itu masih ada sisa lagi tuh ya. Nanti dihitung secara akurat pakai kalkulator ya. Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Berarti Anda yang mengkaji ilmu waris bersama saya, kalau hadir terus ya dari awal, Anda sudah menguasai ahli waris internal Pak. Selesai. Ya, selesai. Saya anggap sudah menjadi pakar ahli waris. Tinggal punya warisan apa enggak nanti. Ya. Kita sudah bahas 3 hal penting Pak. Kita beda-bedakan kan, waktu itu pertama bahas jatah suami istri ya kan. Ada episode khusus ya di YouTube, nanti dilihat lagi. Terus berikutnya kita bahas jatah anak laki dan perempuan. Baru terakhir hari ini adalah jatah ayah dan ibu. Artinya Anda sudah bisa menguasai minimal ahli waris internal. Berarti selanjutnya nanti kalau kita masih lanjut bahas waris, kita akan belajar tentang ahli waris eksternal. Siapa itu? Seperti mertua. Mertua nggak dapat mertua. Apa? Saudara. Saudaranya almarhum. Terus nanti cucu termasuk ya. Cucu itu dapat atau tidak. Terus nanti siapa lagi? Keponakan, paman dan seterusnya. Ya, itu namanya ahli waris eksternal. Ya. Tapi kasus yang seperti itu jarang Pak, jarang sekali. Rata-rata itu ya berputarnya di sini. Kecuali kalau nggak ada ayah dan anak laki-laki ya. Kalau nggak ada ayah dan anak laki-laki, otomatis harus ke eksternal, harus ke saudara laki-laki atau saudari perempuan. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari selama ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang betul-betul kita bisa amalkan Pak di keluarga kita. Ini ilmu Al-Quran jamaah. Anda itu selama ini belajar Al-Quran. Surah An-Nisa ini jamaah. Surah An-Nisa. Kita belajar hukumnya, bagaimana menghitungnya. Kalau Anda terapkan, maka Anda mendapatkan fadilah man qara'al Qur'an wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Allah. Siapa yang membaca Al-Qur'an lalu dia amalkan apa yang dia pelajari dari Al-Qur'an, maka orang tuanya nanti di akhirat Allah akan berikan mahkota. Ya kan? Apa itu? Taj yaumal qiyamah, yaitu sebuah mahkota, pakaian yang terindah ya, pakaian kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya. Semoga kita termasuk orang yang seperti itu nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan atau langsung tutup? Sudah habis ya waktunya ya? Tinggal 2 menit. 2 menit ya. Gimana? Ada tanya jawab?
Oh ya, satu aja ya, silakan. Ya, silakan Pak. Ya. Itu kan tadi kalau dalam hitungan dia dianggapnya satu orang ya. Apa pertanyaannya gini? Kan orang tua tuh punya anaknya perempuannya 3, lelakinya 3. Oke. Kalau misalkan demikian, apakah pembagiannya misalkan tadi kalau anak laki-laki itu mendapat anak perempuan itu mendapatkan setengahnya dari anak laki-laki. Ya, ini ya. Nah, apakah dari jumlah yang ini itu dibagi jumlah anak? Iya, berarti misalnya di situ anak perempuannya ada 3 ya. Maka 4,3 miliar itu dibagi rata kepada 3 anak perempuan itu. Terus kalau tadi pada anak laki-laki, ya berarti gimana? Laki-lakinya misalkan ada 2, anak perempuannya ada 3, artinya pembagian itu dari total itu Oh, berarti begini, mohon maaf, begini. Berarti caranya kita hitung awal. Anak laki-lakinya berapa tadi? misalkan anak laki-laki 2. Berarti 2 kali 2, 4 kan? Perempuannya berapa? 3. Berarti 4 tambah 3, 7. Jadi sisa tadi, asobah sisa tadi dibagi 7. 13 miliar itu dibagi 7. Nah gitu caranya ya. Nanti yang laki-laki masing-masing ngambil 2 bagian, yang perempuan masing-masing ngambil 1 bagian. Jadi sama, kaidahnya sama. Berapapun jumlah laki-laki, pokoknya langsung aja kita kalikan 2. Pak Ustadz, anak laki-lakinya 5. Oke, berarti 5 kali 2, 10. Ceweknya berapa? 1. Berarti 10 tambah 1, 11. Jadi sisa harta tadi kita bagi 11. Begitu caranya. Paling gampang seperti itu ya. Sudah bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Alhamdulillah. Kajian Daila pada hari ini